wabarakatuh. Kembali lagi di program Kalamuna, menebar Islam rahmatan lil alamin. Bersama saya Aulia Rahma. Sahabat santri, kali ini kita sedang bersama dengan Bunyai Haji Farida Salahuddin Wahid, yakni istri dari Kiai Haji Salahuddin Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bunyai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dalam rangka memperingati menjelang 40 hari wafatnya Kiai Haji Salahuddin Wahid ya Bunyai. Bagaimana Bunyai perasaannya sampai detik ini? Bunyai, apakah? Ya, jangan tanya perasaan lah, nanti saya nangis. Ya, kalau begitu Bunyai bisa menceritakan sedikit bagaimana kisah awal dari perjumpaan Bunyai dengan Gus Solah. Oh, jadi justru perjumpaannya ditanya ya. Ya, perjumpaannya tentu kita semua juga biasalah ketemu teman ya, karena saya seorang aktivis, Gus Solah juga aktivis. Saya aktivis dari Universitas Indonesia di Jakarta, sedangkan Gus Solah aktivis dari ITB di Bandung. Sama-sama dari zaman dulu kalau sekarang mungkin enggak ya. Saya aktif di Dewan Mahasiswa, Gus Solah juga aktif di Dewan Mahasiswa. Jadi sering kita ada pertemuan antar kampus. Nah itu di situ saya kenal. Lalu, titik sampai kenal aja dulu. Lalu bagaimanakah sosok Gus Solah itu Bunyai di mata Bunyai sebagai seorang kepala rumah tangga? Oh udah langsung kepala rumah tangga ya? Baru ketemu belum sampai ini ya? PDKT belum ya? Oke. Dalam rumah tangga, kenapa saya jadi tertarik sehingga beliau bisa jadi suami saya? Tentu ada beberapa kriteria, baik dari saya maupun dari Gus Solah. Walaupun tadinya kita nggak saling kenal siapa orang kita masing-masing. Saya nggak tahu kalau Gus Solah itu putranya Kiai Wahid Hasyim. Demikian juga Gus Solah nggak tahu kalau saya putrinya Kiai Saifuddin Zuhri. Jadi cuma ketemu antar mahasiswa. Nah setelah pasti udah berjalannya waktu, akhirnya kami menikah. Setelah menjadi suami istri dan mempunyai 3 orang anak, tentunya sosok Gus Solah sebagai kepala rumah tangga tentunya itu sudah saya gambarkan, saya idamkan sejak sebelum menikah. Iya, tentu yang saya idamkan kepala rumah tangga itu harus bisa berdiri di tengah tidak condong ke istri, tidak condong ke anak. Jadi harus di tengah dan mempunyai pendirian yang kuat. Itu makanya alhamdulillah bisa berjalan terus sampai akhirnya kita hidup bareng 52 tahun kurang 7 hari. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Kenangan apa? Bunyai kan selalu menyertai Gus Solah kemanapun gitu ya. Lalu kenangan apa yang sampai detik ini masih Bunyai kenang? Ya tentunya saya kalau mengikuti tidak ada tidak ada keinginan untuk mungkin bahasa orang tuh ngintil ya. Saya tidak maksudnya untuk ngintil Gus Solah, pengen tahu enggak. Saya justru pertama menjaga kesehatan beliau. Karena beliau mempunyai penyakit ya yang harus kalau ada apa-apa langsung ditolong. Mungkin kalau orang lain tidak tahu, karena saya orang yang paling dekat, dengan gerakan mata atau pandangan yang beda, saya udah tahu dia sakit. Jadi kemanapun pergi saya, itu satu soal kesehatan. Kedua, apa yang dibicarakan kalau beliau lagi pidato, itu udah mulai dari dulu. Karena beliau selalu menanyakan, tadi aku gimana waktu bicara, benar apa enggak? Dan beliau sangat orang yang sangat bisa dikritisi. Jadi kalau ada yang kurang selalu saya katakan, tadi kamu mestinya begini, kamu mestinya begitu gitu ya. Ada kurangnya. Tapi bukannya saya menggurui, jadi memberi masukan. Itu jadi kenapa saya harus selalu mendampingi. Kalau saya nggak mendampingi, saya juga di rumah sendiri, dia pergi sendiri kan, mendingan bareng aja. Ya.
Lalu bagaimana teladan dari Gus Solah yang bisa dicontoh oleh para sahabat, santri maupun masyarakat sekitar? Tentu ini yang selalu dikemukakan tiap kali ada pertemuan. Nomor satu itu orang harus jujur. Nah itu yang harus diteruskan baik oleh santri-santri maupun anak-anak. Jujur nomor satu, apapun keadaannya harus jujur, pada diri sendiri juga harus jujur. Jadi apalagi pada orang lain, dengan diri sendiri aja harus jujur ya, apalagi dengan orang lain. Nah terus yang lainnya ada ikhlas, ada tasamuh, itu semua kan udah tahu semua ya. Nah itu. Kemudian bagaimana cara Gus Solah mendidik putra-putrinya? Mendidik itu secara langsung memang iya. Jadi dari kecil sebelum anak-anak sekolah kita selalu ada komunikasi wajib. Jadi kalau pada pagi hari ada anak yang masuk pagi, ada yang masuk siang, ada yang masuk sore, macam-macam ya. Jadi pagi sebelum mereka berangkat sekolah, habis sholat subuh berjamaah, kemudian kita sarapan bareng. Sarapannya kita nyantai di teras. Kita biasa kalau sarapan roti ya, nggak pernah makan nasi. Jadi roti saya sediakan dengan beberapa macam selai, anak-anak bikin sendiri. Nah, pada waktu sarapan itu boleh belum mandi. Jadi kita ngobrol belum mandi sambil kita sarapan, anak-anak bikin sendiri sambil ngobrol. Nah, di situ dimasukkan apa-apa yang perlu dimasukkan sehingga tidak menyinggung anak-anak dan tidak begini. Nggak pernah Gus Solah menunjukkan pakai tangan, nggak pernah. Jadi apa-apa secara enak aja. Jadi pada waktu pagi. Terasa seperti teman. Iya, gitu. Baik, sahabat santri, kita lanjutkan di segmen kedua. Masih tetap bersama Kalamuna, menebar Islam rahmatan lil alamin.